Baik, berikut makna hakikat. Ma'rifatullah, pengenalan sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terkandung dalam QS Al-Baqarah. Ayat 4, disertai penjelasan maknawi, tafsir ruhani tasawuf, dan hakikat ma'rifatullahnya. QS Al-Baqarah ayat 4. Artinya, dan orang-orang yang bertakwa, itu adalah mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, dan apa yang diturunkan sebelum kamu, serta mereka yakin akan adanya akhirat. Makna batin tasawuf dan hakikat ma'rifat ayat ini mengajarkan bahwa ma'rifatullah tak bisa dicapai hanya lewat pengetahuan atau hafalan, tetapi melalui iman yang hidup dan keyakinan yang menembus alam akhirat. Kita uraikan secara ruhani, beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu. Makna ma'rifat, bahwa orang yang arif mengenal Allah, beriman bukan hanya pada huruf dan lafaz wahyu, tapi kepada nur cahaya ilahi yang terkandung di balik wahyu itu. Mereka membaca Al-Quran dengan mata hati basyirah. Mereka menyaksikan bahwa setiap ayat adalah pancaran sifat-sifat Allah, Asma'ul Husna, yang menuntun menuju zatnya. Dalam setiap turunnya wahyu, sejatinya juga turun nur marifah ke dalam hati orang yang bersih. Dan apa yang diturunkan sebelum kamu, makna hakikatnya, bahwa orang yang mencapai marifatullah menyadari kesatuan sumber wahyu. Semuanya berasal dari Allah yang Esa. Ia tidak melihat perbedaan pada zaman, bahasa, atau rasul, sebab semua adalah pancaran nur tauhid. Orang arif tidak terjebak dalam bentuk, tetapi menangkap ruh yang sama, pesan cinta ilahi dan pengembalian diri kepada Allah. Dalam tasawuf, ini disebut syuhudul wahdah fil kasroh, menyaksikan keesaan Allah dalam keragaman ciptaan dan risalah, dan kepada akhirat mereka yakin. Makna ruhania, yakni kesadaran hakiki, bahwa setiap amal berbuah dan setiap ruh akan kembali kepada asalnya, yaitu Allah. Ma'rifatullah menjadikan seseorang hidup dalam rasa akhirat. Bahkan sebelum mati, ia melihat dunia sebagai ladang ujian darul amal, dan akhirat sebagai tempat kembali darul jaz. Keyakinan ini menumbuhkan sikap zuhud, ikhlas, dan rida dalam pandangan para arif billah. Barang siapa mengenal dirinya fana, maka ia telah mencium wangi akhirat sebelum kematian menjemputnya. Hakikat ma'rifatullah dalam ayat ini, iman kepada nur wahyu, ma'rifah, ilmiah. Mengenal Allah lewat ilmu dan ayat-ayatnya, baik yang tertulis kauliyah maupun yang tercipta kauniyah. Menyaksikan kesatuan risalah ma'rifah wahdaniyah. Mengenal Allah sebagai sumber tunggal dari segala petunjuk dan kebenaran. Menembus batas agama dan zaman. Yakin pada akhirat, ma'rifah yakiniyah. Menghadirkan kesadaran akhirat di dalam batin, sehingga hidup selalu terarah kepada Allah, bukan kepada dunia. Berikut penjelasan surah Al-Baqarah ayat 5, ditulis dengan bahasa Indonesia yang lembut dan bernuansa tasawuf, agar mudah direnungi. Yes, Al-Baqarah ayat 5. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini menggambarkan, Allah menegaskan bahwa mereka yang telah menempuh jalan itu akan hidup di bawah naungan petunjuk langsung dari Tuhan. Dan itulah yang disebut ma'rifatullah, mengenal Allah dengan hati yang sadar dan jernih. Kalimat di atas petunjuk dari Tuhan mereka bermakna bahwa orang-orang beriman sejati tidak sekadar mengikuti petunjuk, melainkan telah hidup di dalam petunjuk itu sendiri, cahaya yang menuntun langkah, menembus batin, dan menerangi hati. Hidayah, Allah pancaran nur yang menuntun jiwa untuk selalu berada di jalan yang diridainya. Ketika hidayah telah menjadi cahaya rasa ruhani yang senantiasa terarah kepada Allah, ia menjadi pribadi yang disinari oleh kesadaran ilahi. Setiap langkahnya merupakan gerakan yang dibimbing oleh Allah. Dalam keadaan itu, seorang arif billah menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa menyesatkannya, karena yang menuntun bukan dirinya, melainkan Tuhannya. Sementara bagian ayat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, menjelaskan buah dari ma'rifatullah itu sendiri, salah atau keberuntungan sejati.
Keberuntungan dalam pandangan ruhani bukan sekadar kesuksesan duniawi, melainkan kemenangan batin, kemenangan melawan hawa nafsu, kemenangan atas ego, dan kemenangan menaklukkan jarak antara makhluk dan Sang Khalik. Orang yang mencapai marifatullah telah memperoleh kemenangan abadi. Hatinya tenteram, pikirannya tenang, dan jiwanya tidak lagi gelisah oleh perubahan dunia. Ia tidak lagi bergantung pada harta, pujian, atau kedudukan. Sebab kebahagiaan sejatinya bersumber dari kedekatannya dengan Allah. Para sufi menjelaskan, falah adalah ketika seseorang tidak lagi menginginkan selain Allah, maka keberuntungan sejati bukanlah memiliki dunia, melainkan menemukan Allah di dalam dirinya. Dalam keadaan itu, seorang hamba telah mencapai makam fana, filah sirnanya kehendak diri dalam kehendak Tuhan, sehingga segala geraknya hanyalah pancaran dari kasih dan kehendak Allah. Ayat ini menegaskan bahwa puncak marifatullah adalah hidup dalam bimbingan langsung dari Allah, di mana hati menjadi tempat bersemayamnya cahayanya. Dengan demikian, hakikat marifatullah dalam QS Al-Baqarah ayat 5 adalah kesadaran total bahwa segala petunjuk, segala kemenangan, dan segala kebahagiaan sejati bersumber hanya dari Allah. Mereka inilah yang disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Dan mereka pula yang menjadi al-muflihun, hamba-hamba yang beruntung, karena telah menemukan makna hidup tertinggi, mengenal dan hidup bersama Allah dalam setiap lingit kehidupan. Baik, berikut makna hakikat. Marifatullah surah Al-Baqarah ayat 6 maknani lembut dan reflektif, bernuansa tasawuf. QS Al-Baqarah ayat 6. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Ayat ini menjelaskan hakikat keadaan hati manusia yang tertutup dari cahaya kebenaran ilahi dalam pandangan marifatullah. Kekufuran bukan sekadar menolak keberadaan Allah secara lahiriah, melainkan keadaan batin yang menutup diri dari cahaya pengenalan kepadanya. Kata kafaru berasal dari akar kata kafara yang berarti menutup. Maka orang kafir secara hakikat adalah orang yang menutupi cahaya Allah yang telah ditanam di dalam jiwanya sejak awal penciptaan. Setiap ruh manusia sesungguhnya telah mengenal Tuhannya. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-A'raf ayat 172, ketika semua ruh bersaksi, benar, engkau Tuhan kami, namun ketika turun ke dunia, hati manusia tertutup oleh kabut hawa nafsu, kesombongan, dan kecintaan pada dunia, maka cahaya fitrah itu redup, tidak lagi mampu memantulkan nur ilahi. Firman Allah Sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka, menunjukkan bahwa hati yang keras telah kehilangan kepekaan rohaniah. Nasihat, peringatan, bahkan ayat-ayat Allah tidak lagi menyentuh batin mereka, bukan karena kebenaran itu lemah, tetapi karena dinding ego telah membentengi hati dari cahaya. Kemudian Allah berfirman, la yuminun, mereka tidak beriman. Ini bukan penolakan semata, tetapi keadaan spiritual yang dalam. Hati telah kehilangan kemampuan untuk menerima nur iman. Dalam pandangan sufi, iman adalah cahaya lembut yang hanya bisa bersemayam di hati yang bersih, lembut, dan tunduk kepada Allah. Marifatullah mengajarkan bahwa kekufuran yaitu melupakan kehadiran Allah dalam setiap hembusan napas. Banyak orang beriman, tetapi hatinya lalai, sibuk dengan dunia, dan lupa Allah. Inilah yang disebut para arif sebagai kufur batin ketika lidah mengaku mengenal Allah, tetapi hati berpaling darinya. Dari ayat ini bukan sekadar gambaran tentang orang kafir, tetapi peringatan bagi mukmin agar menjaga kejernihan hatinya. Setiap kali hati menolak nasihat, setiap kali ego mengalahkan ketaatan, maka cahaya Allah mulai redup dalam diri. Hakikat marifatullah adalah mengenal Allah dengan mata hati yang terbuka, menyadari kehadirannya dalam segala sesuatu, dan membiarkan cahayanya menuntun langkah. Dunia mungkin memberi kenikmatan, tapi jiwanya kosong dari rasa damai. Hakikat makna QS Al-Baqarah ayat 6 adalah peringatan agar manusia tidak menutup hatinya dari cahaya marifatullah, karena sekali hati tertutup, seluruh jalan menuju Allah menjadi gelap. Hanya dengan kerendahan hati, dizikir, dan kejujuran batin, hijab terbuka, dan ketika terbuka hijab, tercermin hanya pengakuan, la ilaha illa Allah.